Selamat malam Bu Yuli, apa kabar? Malam Bu Fit, Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Fit? Alhamdulillah Bu Yuli, baik juga. Terima kasih ya. Bu Yuli, kemarin kan kita ketemu tuh di selasar kelas kemarin tuh. Dan saat itu Bu Yuli sampaikan ingin ngobrol dengan saya tentang pengembangan kompetensi Bu Yuli sebagai seorang guru. Nah, sekarang kita ada waktu nih untuk membicarakannya. Bisa Ibu ceritakan lebih detail nih apa yang menjadi perhatian dari Bu Yuli? Tentu Bu Fit, saya merasa hubungan saya dengan siswa dan rekan guru belum optimal Bu Fit. Kadang-kadang saya merasa kesulitan dalam berkomunikasi, memahami kebutuhan mereka. Begitu Bu Fit. Baik. Jadi Bu Yuli ini merasa kesulitan membangun komunikasi yang baik dengan siswa ataupun dengan rekan guru, sampai Bu Yuli jadi merasa menjadi, sulit memahami kebutuhan dan juga sulit memahami mereka, gitu ya Bu Yul? Betul sekali Bu Fit, itu yang saya Mmm. rasakan gitu, yang saya Baik alami. baik baik baik. Lalu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi ini nih? Saya mencoba lebih banyak berinteraksi dengan siswa di luar jam pelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tapi hal itu masih saya rasa masih kurang efektif begitu, Bu Fit. Mmm, tapi apa yang sudah Ibu lakukan sebenarnya sudah baik sekali ya, Bu, mengajak siswa berinteraksi di luar jam sekolah dan ikut juga berpartisipasi di kegiatan sekolah sehingga ada komunikasi ya, Bu, di sana. Usaha tersebut, sudah merupakan langkah yang baik ya, Bu, menurut saya, tapi bagaimana kalau kita eksplor lebih lanjut, apa sih yang menurut Ibu menjadi tantangan terbesar dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa ataupun rekan sejawat Ibu? Eh, ini Bu Fit, saya merasa tantangan terbesarnya adalah memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Kadang saya sulit untuk benar-benar mendengarkan dan merespon dengan tepat begitu, Bu Fit. Baik Bu Yuli. Sebenarnya masalah seperti ini tuh, tidak hanya dihadapi oleh Bu Yuli aja ya, Bu. Ada banyak yang seperti Bu Yuli, bahkan ada dari mereka yang sampai sulit berkomunikasi itu karena memang basic-nya nggak suka ngobrol gitu, Bu, jadi introvert lah gitu ya, Bu. Bu Yuli pernah dengar teknik mendengar secara aktif nggak, Bu? Ya, saya pernah dengar teknik itu, Bu Fit. Eee, apa sih, teknik mendengar itu tuh, Bu? Yang seperti apa sih yang Ibu tahu? Yang saya tahu mendengarkan secara aktif itu berarti kita benar-benar fokus pada apa yang dikatakan oleh orang lain, begitu, menunjukkan perhatian dan juga memberikan tanggapan yang tepat, begitu, Bu Fit. Betul Bu Yuli, teknik mendengarkan secara aktif itu berarti kita benar-benar fokus pada apa yang dikatakan orang lain, kemudian menunjukkan perhatian dan memberikan tanggapan yang tepat. Sudah Bu Yuli praktikan mendengarkan secara aktif ini? Saya pernah mempraktekannya, Bu Fit. Biasanya Hmm, yang saya lakukan itu saya menjelaskan lagi materi dan memberi contoh begitu, Bu Fit. itu responnya udah bagus tuh Bu. Apa cara ini efektif nggak menurut Ibu? Nah, itu saya merasa masih kurang efektif, Bu Fit. Jadi Bu Yuli merasa hal tersebut, cara ini belum efektif. Kenapa tuh kira-kira Bu Yuli? Begini ya, saya merasa anak-anak ternyata masih belum menguasai materi, meskipun materi itu sudah saya ulangi dan bahkan memberikan contoh. Mungkin
sebenarnya mereka bukan tidak memahami materi, tapi mungkin ada unsur lain yang mempengaruhi seperti kurangnya motivasi atau mungkin mereka belum pandai mengatur waktu begitu mungkin. Nah itu Bu Yuli, bisa jadi mereka bukan tidak paham materi yang sudah kita sampaikan, tapi sebenarnya karena mereka tidak ada motivasi atau kurang motivasi, atau mungkin belum pandai mengatur waktu seperti yang tadi Bu Yuli katakan. Nah, Bu Yuli bisa juga nih mempraktikkan mendengarkan secara efektif ini sebenarnya untuk mengetahui kebutuhan apa yang sedang diperlukan oleh mereka. Kesulitan apa sih ketika mereka mendapatkan materi. Nah, kira-kira kalau Bu Yuli berdialog dengan siswa ini, apa yang akan Bu Yuli tanyakan? Mungkin saya akan mulai dengan memahami atau mengakui perasaan mereka dengan mengatakan, Ibu mengerti tugas ini sulit bagi kamu. Kemudian saya berkata, apa yang bisa Ibu bantu untuk membuatnya lebih mudah? Mungkin begitu yang akan saya tanyakan kepada siswa. Baik. Jadi lebih menekankan pada empati dulu ya Bu Yulia? Betul Bu Pit. Sepertinya cara ini bisa membuat siswa merasa lebih dipahami dan dihargai mungkin ya. Ya, betul sekali Bu Yulia. Sebenarnya cara ini pun bisa meningkatkan kemampuan komunikasi Bu Yulia, karena ketika Bu Yulia banyak mengajak berbicara siswa ataupun rekan kerja, Bu Yulia pun sedang belajar berkomunikasi sebenarnya. Kira-kira kalau dengan rekan kerja, apa sih perilaku yang biasanya bisa memancing Bu Yulia untuk berkomunikasi nih? Apa ya? Mungkin misalnya ketika ada rekan kerja yang terlihat agak stres, saya bisa mulai dengan bertanya bagaimana perasaannya dan saya menawarkan bantuan jika diperlukan oleh rekan saya. Begitu, Bu. Nah itu bagus Bu Yuli. Lalu selain mendengarkan secara aktif, kira-kira apalagi nih yang bisa meningkatkan keterampilan berkomunikasi Bu Yuli? Mungkin saya juga harus mengembangkan keterampilan komunikasi nonverbal saya juga, Bu Fit. Seperti kontak mata, bahasa tubuh yang terbuka, dan ekspresi wajah yang ramah, mungkin begitu, Bu Fit. Betul. Artinya apa ya? Hadir secara mungkin ya saat berkomunikasi. Kira-kira kapan nih Bu Yulia bisa memulai praktikan nih? Secepatnya kayaknya Bu Fit. Karena saya ingin segera memperbaiki cara berkomunikasi saya supaya saya lebih memahami kebutuhan peserta didik dan bisa memberikan respon yang paling tepat. Oke, good job Bu Yulia. Apa ada yang ingin Ibu sampaikan lagi mungkin? Sepertinya cukup, Bu Pit. Tapi nanti mungkin saya ingin ngobrol lagi ya mengenai progresnya ya, Bu Pit ya. Oke, siap. Dengan senang hati, Bu Yulia. Iya, Bu Pit, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk membicarakan ini. Sama-sama Bu Yulia, senang bisa membantu Bu Yulia. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Yulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.